Momen Pak Roy Suryo menenteng rompi oranye menuju tahanan Polda Metro Jaya lur. Piye ki kalah ki. Akhirnya menang Jokowi lur. Om Roy aja koyo murung ngono itu Om Roy. Semangat Om Roy, aja sedih. Mas Roy gimana kondisinya Mas? Mas Roy gimana Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Mas Roy gimana kondisinya Mas? Mas Roy gimana Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Mas Roy gimana kondisinya Mas? Mas Roy gimana Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun ya alasan untuk kita memberikan dukungan apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Siap. Bubarkan kantormu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kami mendampingi ke dalam. Allahu Akbar. Cukup, terima kasih rekan media. Kan Ya, sebelumnya itu soal P21 itu suratnya belum ada ya. Sampai sekarang itu udah ada belum? Ya, sampai hari ini memang belum ada pemberitahuan tentang berkas P21 dan itu yang berulang kali kami persoalkan. Dan kami husnuzonnya bahwa nanti ketika ada panggilan polisi itulah konfirmasi bahwa berkas P21 dipanggil lengkap diserahkan kepada jaksa. Tapi yang dilakukan tidak melakukan pemanggilan, justru main tangkap-tangkapan saja nih. Udah kayak mafia saja di polisi, main tangkap-tangkapan saja. Sudah tidak punya malu lagi penegak hukum di negara ini ya. Masyarakat sudah mengontrol semuanya, tapi tidak punya malu semuanya. Tapi semua ini tidak bisa kita salahkan kepada aparat penegak hukum, yakni polisi. Tapi sekali lagi, ini semua gara-gara saudara Joko Widodo yang 10 tahun merusak institusi Polri yang kita cintai. Merusak bapak-bapak polisi yang banyak yang bersih di dalamnya. Banyak ya bapak-bapak polisi itu yang jujur, yang seperti Pak Hugeng, yang seperti Pak Ugroseno, tetapi di era Joko Widodo 10 tahun dirusak oleh Joko Widodo. Kapolri tidak urut kacang, tidak lagi melihatkan apa pertimbangan dari Wanjakti, tidak ada lagi ya. Hal-hal yang berkaitan dengan norma dan aturan semua dibypass, asal loyal kepada Joko Widodo maka dia bisa jadi Kapolri. Dan inilah rusaknya institusi Polri di penegakan hukum itu gara-gara saudara Joko Widodo. Oke, ada lagi? Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objektif ya, alasan subjektif. Kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya. Itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya? Kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan.